Bismillahirrahmanirrahim. Syaitan-syaitan ini yang dipimpin oleh iblis berusaha menyesatkan manusia. Dan yang paling penting bagi mereka adalah bagaimana manusia agar tidak tunduk dan takut kepada Allah. Bagaimana caranya justru teralihkan kepada dia. Makanya kata ulama, pintu nomor 1 syaitan menguasai manusia dari pintu takut. Dari pintu takut, berusaha dia menakut-nakuti manusia, karena kapan takutnya kepada Allah, maka tidak akan ada yang ditakuti di muka bumi ini, tidak ada sama sekali. Orang jalan dimanapun, mau gelap bagaimanapun, yakin Tuhannya Allah SWT ada, dan Allah mengawasi dia, mengontrol dia, selalu bersama dia. Orang akan merasa aman kalau dia yakin ada yang sedang melindunginya. Orang beriman begitu, dimanapun dia berada, dia yakin ada Allah melindunginya. Allah melihatnya, Allah mengawasi, Allah titipkan malaikat. Maka syaitan ingin mengalihkan rasa takut itu. Makanya pintu syaitan yang pertama, yang induk adalah takut. Coba lihat dukun-dukun, rumah mereka kalau orang masuk pasti patung, tengkorak, gelap. Harus takut dulu. Kalau orang yang masuk ke dukun itu berani, nggak bisa apa-apa. Pasti syaitannya ngelapor, ini nggak bisa nih. Walaupun sekarang dukun sudah mulai keren-keren, Tommy Refail, Deddy Corbuzier, dukun zaman sekarang. Jangan nonton, itu bahaya ini. Karena itu dukun-dukun. Siapa yang bilang orang ditepuk, tidur, dihipnotis, bilang bukan sihir? Itu sihir itu. Itulah sihir. Alasannya menguasai alam bawah sadar. Memang syaitan begitu. Orang kalau kesurupan dikuasai alam bawah sadarnya memang oleh syaitan. Coba kalau seandainya dia mau tepuk, biasanya dia keliling dulu, lihat tuh. Kalau ada satu orang saja yang akidahnya bagus, mau ikut-ikutan pasti disuruh turun dari panggung. Nggak bisa, ini nggak bisa, kamu nggak bisa. Percuma, biar ditepuk nggak tidur-tidur nanti itu. Tapi yang tidak sholat, yang tidak pernah ibadah, tiap hari kerjanya cuma maksiat, ditepuk tidur, suruh menari, suruh nyanyi, suruh apa bisa. Tapi dukun-dukun umumnya tempat prakteknya pasti begitu, macam-macam. Karena harus takut dulu. Kalau nggak takut, syaitannya nggak bisa. Manusia ini teman-teman sekalian khalifah. Kita ini semua khalifah. Khalifah itu artinya pemimpin. Alasan kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam. Jadi sebelum manusia diciptakan, Nabi Adam diciptakan, dunia ini, bumi ini dihuni oleh jin. Jin sebelum kita sudah ada, jauh sebelum manusia sudah ada, dan mereka suka buat kerusakan. Makanya waktu Allah bilang, saya ingin ciptakan di muka bumi kepada para malaikat khalifah, apa kata malaikat? Ya Allah, apakah engkau mau menciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah di muka bumi dan membuat kerusakan? Maksudnya sama dengan jin-jin itu. Maka Allah mengatakan, saya lebih tahu, yang saya ciptakan ini berbeda. Maka diciptakanlah Nabi Adam alaihissalam. Nah, waktu Allah SWT diciptakan Adam, lalu disuruh malaikat dari langit pertama sampai langit ketujuh sujud kepada Adam. Iblis lagi ada di langit pertama. Waktu itu pintu langit masih diizinkan, dibuka oleh syaitan untuk para jin. Dia dengar, maka dia tahu waktu itu iblis sedang menjadikan dirinya kandidat, pemimpin, raja jin di bumi. Begitu dia tahu Allah ciptakan khalifah dari makhluk lain, berarti dia tergeser. Secara otomatis dia nggak mau sujud. Itu alasannya nggak mau sujud kepada Adam, karena kandidat dia sebagai pemimpin nanti di bumi gagal. Allah tanya kenapa kau tidak mau, dia bilang saya lebih baik ya Allah, saya dari api, dari tanah. Alasan. Maka Allah SWT larang, semenjak itu nggak boleh naik ke langit, dilarang oleh Allah SWT, dilaknat. Maka dia akan masuk neraka dan seterusnya lah, dijelaskan dalam Al-Quran. Maka dia pun berjanji akan menyesatkan manusia, akan menakut-nakuti manusia, akan membuat kekhawatiran anak Adam supaya sama-sama masuk neraka istilahnya. Yang saya ingin titik beratkan adalah syaitan ini selalu menakut-nakuti manusia, dan awalnya manusia itu khalifah. Banyak orang-orang yang menjadi dukun-dukun, dan saya sarankan pakai istilah dukun sampai kapanpun. Tukang sihir itu dipakai. Jangan pakai istilah orang tidak pintar, orang pintar itu. Bilang orang tidak pintar bisa. Orang tidak normal, jangan bilang paranormal.
Ini istilah bisa mempengaruhi masyarakat awam, tidak ngerti, dianggap oh ini orang yang di atas normal nih. Oh ini orang-orang pintar. Dari mana pintar apa itu? Pintar apanya? Pintar ganggu orang. Dukun-dukun itu dia tidak paham fitrahnya sebagai manusia. Mereka datang ke gua, semedi, pinggir laut, panggil dewa fulan, penjaga lautan, penjaga ini. Ini persis seperti perilaku orang-orang Arab jahiliyah dulu. Surah Jin menjelaskan sebab turunnya surah Jin itu gara-gara orang-orang Arab jahiliyah dulu kalau mereka lagi jalan, kemudian mereka transit di satu tempat, di lembah misalnya, maka pimpinan kafilahnya mengeluarkan setengah bekal, lalu dibawa ke tengah-tengah lembah, lalu berkata, wahai penjaga lembah, ini bekal kami, gitu kan? Ambillah, jangan ganggu kami. Maka Allah bilang, syaitan-syaitan yang ada di lembah itu fazaduhum rahaqa, makin mengganggu mereka. Awalnya syaitannya takut. Semua demi Allah teman-teman sekalian, syaitan takut sama manusia. Semua, iblis pun takut sama manusia. Pimpinan mereka takut sama kita semua sebenarnya. Tinggal alihkan takut kita kepada Allah, iblisnya jadi takut. Umar bin Khattab itu ditakuti oleh syaitan. Itu karena kata ulama, dia sudah betul-betul murnikan tauhidnya kepada Allah, hanya takut kepada Allah sebagai pencipta, dan tahu kalau iblis itu ciptaan Allah. Maka iblisnya ketakutan sama dia. Semua syaitan aturannya nggak ada yang berani datang, karena memang sudah seperti itu. Mereka datang ke gua minta-minta. Setelah 3 hari bersemedi, syaitan yang lewat lihat ini manusia bodoh benar nih. Dia sampai 3 hari benar-benar panggil nama saya. Hari pertama tidak mungkin langsung terjadi itu, karena syaitannya pastikan ini manusia, ini pimpinan di muka bumi, nggak mungkin. Manusia subhanallah kalau datang di satu lokasi di muka bumi ini, semua makhluk Allah pindah. Coba kalau ada tanah dibebasin, binatang apapun pindah dari sana. Semua pindah, jin semua pindah, karena tahu ini khalifah, ini pemimpin di muka bumi ini. Manusia kalau datang habis semua tuh, pindah semua yang lainnya. Seperti itu. Tapi ini orang nggak sadar, dia semedi panggil-panggil, karena 3 hari nggak makan, 3 hari nggak minum. Bahkan subhanallah buang air di badannya sendiri. Akhirnya syaitannya datang setelah 3 hari. Iya, kamu apa? Saya mau kebal. Coba perhatikan, syaitan ini di bawah manusia. Maka dia dengan kebodohannya membodohi orang yang sudah pintar sebenarnya. Jadi bodohlah orang yang pintar ini kalau ngikutin yang bodoh tadi. Seperti contohnya gini, orang yang datang minta-minta sama syaitan di gua-gua, orang bersemedi dan semua ini seperti anak kuliah, udah cerdas, pintar. Kemudian dia sakit kepala, ada anak kecil SD lewat, dia panggil, dek sini sebentar, kepala saya pusing, apa obatnya? Kata anak SD itu, minum kencing saya kak. Bodohnya dia bilang iya sini kencing kamu. Karena apa yang dikatakan oleh syaitan kepada para dukun-dukun itu kalau datang, minum darah, minum kencing kamu, apalah macam-macam yang bodoh-bodoh, yang aneh-aneh. Di mata manusia sudah busuk, sudah tidak baik, tapi dilakukan sama mereka.